Dalam hadis disebutkan sesungguhnya telah datang dalam hadis tiada hancur 10 orang di alam kubur. Tiada dihisab, tiada ditanyai. Nah inilah yang pertama, segala nabi. Para nabi enggak ditanya marabuka man nabiyuka, enggak. Yang kedua, kita bukan nabi, ada harapan enggak dalam 10 kelompok itu supaya lewat azab kubur? Kita lihat. Kedua, orang yang pergi perang sabilillah. Kita enggak termasuk. Orang Islam perang melawan kafir, membela agama, enggak mengambil gaji daripada pemerintah. Tapi bela agama, bukan membela selain agama. Yang ketiga, orang yang alim, ya pasti ada kesempatan besar. Orang yang alim, ulama. Tersebut dalam hadis, ulama termasuk nggak akan hancur jasad, terbukti kan? Ada ulama ketika di apa itu dikorek, tapi jasanya tidak hancur. Keempat, orang yang mati syahid. Apa beda Pak Ustaz orang yang pergi perang sabilillah dengan mati syahid? Beda. Inilah dia. Dia enggak perang melawan orang kafir bela agama, enggak. Tapi hanya karena seorang ibu yang melahirkan untuk anaknya meninggal, dia mendapat pahala syahid. Hikmah meninggal mendapat pahala syahid, bebas azab kubur. Karena syahid kan 3 macam. Ada yang pertama syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat itulah orang yang fisabilillah. Itu syahid dunia, syahid akhirat. Itu enggak dimandikan, enggak diapakan, hanya dikebumikan. Yang kedua ada syahid dunia saja. Syahid dunia saja orang yang pergi perang, tapi bukan perang, mengambil harta rampasan perang. Dia ikut ke dalam perang, tapi enggak pegang pedang bunuh orang kafir. Bawa obat-obatan umpama, bawa anak senjata umpama, atau mengambil harta rampasan perang, kan boleh. Meninggal dia, itu meninggal juga syahid, tapi syahid dunia. Syahid dunia dia dimandikan, diapakan segala macam. Ada satu lagi kelompok manusia yang meninggal syahid akhirat. Inilah yang banyak. Mudah cara dapatnya. Orang perempuan yang meninggal karena melahirkan untuk anaknya. Orang yang meninggal ketimpa reruntuhan bangunan. Orang yang meninggal sebab dibakar. Mendapat pahala syahid, bukan meninggal syahid, mendapat pahala syahid. Termasuk orang yang meninggal sedang menuntut ilmu. Ada kisah pada masa Harun ar-Rasyid, seorang ulama besar sedang sakit sakratul maut. Datang guru menjenguk murid yang sedang sakit. Sebelum guru bertanya kepada muridnya, sakit apa yang sedang kau derita, si murid malah bertanya kepada gurunya. Apa pertanyaan si murid kepada guru? Padahal si murid sedang sakratul maut. Apa ditanya? Wahai guru, berapa dapat bahagian si anak laki-laki kalau ayahnya meninggal, ada seorang anak perempuan dan ibu? Ilmu mawaris. Kok aneh? Masa mau meninggal sedang sakratul maut dia bertanya masalah mawaris? Enggak dijawab sama gurunya. Justru si gurunya bertanya, wahai murid, kenapa itu yang kau tanya? Apa jawab si murid? Wahai guru, sungguh indah kalau aku wafat sedang menuntut ilmu. Seperti ini. Mendapat pahala syahid. Meninggal alal firasyi, atas tempat tidur sedang menuntut ilmu, dia meninggal mendapat pahala syahid. Salah satu hikmah meninggal mendapat pahala syahid, bebas azab. Ini hadis. Tapi dimandikan dia, karena bukan mati syahid, dimandikan, dikafani, disalati, dan dikebumikan. 3 bentuk syahid. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Jadi mudah-mudahan kita mendapat bahagia itu. Amin ya rabbal alamin. Ada yang keempat, orang yang mati syahid. Kelima, orang yang menanggung Quran. Nah, ini menghafal Quran, hafiz. Yang hafiz Quran termasuk jasadnya utuh di alam kubur.
Yang keenam, raja yang adil. Raja yang adil, pemimpin yang adil. Siapa? Ya seperti pemimpin-pemimpin kita sekarang. Adil Pak Ustaz, nah, terserahlah mau adil atau tidak. Pokoknya kalau pemimpin itu adil, dia itu termasuk nggak hancur jasanya. Kalau nggak adil, rasain nanti suatu saat. Boleh Pak Ustaz, kenapa tidak? Ketujuh, tukang bank, muazzin. Ini ingat, beda yang azan, beda muazzin. Kalau muazzin memang tugasnya azan-azan. Kalau yang azan belum tentu muazzin. Mungkin karena nggak ada muazzin kita azan sekali. Seumur hidup paling 3 kali. Yang dimaksudkan di sini nggak hancur jasanya di alam kubur, muazzin, tukang bank. Memang hidupnya apa kerjamu? Saya muazzin di masjid. Masjid apa namanya? Baitul Muttaqin. Mudah-mudahan termasuk yang muazzin di Baitul Muttaqin nggak hancur jasanya di alam kubur. Jangan dianggap remeh muazzin itu. Luar biasa efeknya. Di dunia oke, di akhirat hebat beliau ketimbang kita. Sebenarnya kita berebut-rebut jadi muazzin, tapi sekarang tolak-tolak nggak mau jadi muazzin. Aneh. Karena kenapa? Nggak tahu efek di hari akhirat. Termasuk ini yang keenam, tukang bank. Bank itu azan. Beda yang azan sekali dengan setiap kali. Bilal bin Rabah itu muazzin Rasulullah. Termasuk Bilal, termasuk. Jadi kenapa sekarang dibilang Bilal Masjid, Bilal Masjid? Berawal daripada Bilal bin Rabah sebenarnya. Jadi kalau bila perlu ada waktu ini, biar pindah-pindah, biar saya yang azan. Berebutlah, bukan cari gaji ini, karena hari akhirat ketika dikubur tak hancur jasadnya. Luar biasa muazzin. Kedelapan, perempuan. Nah ini ada bagian juga. Mana ibu-ibu? Jangan ribut sama piring dulu. Nanti saja, ini perlu ini. Dari saya ngaji ribut suara piring, suara ini nanti saja. Yang kedelapan, perempuan apabila mati dalam nifas. Apa urusannya? Nifas kapan keluar? Setelah melahirkan. Kalau berarti ini orang yang seperti saya sampaikan tadi, karena dia melahirkan seorang anak, meninggal seorang ibu, mendapat pahala syahid, tak hancur tubuhnya di dalam kubur. Ini satu kelebihan. Tapi dengan syarat, ada sholat, ada ngaji. Jangan cari-cari itu saja nanti. Aku biar meninggal waktu melahirkan saja. Sholat nggak ada, oh nggak bisa juga. Jangan salah-salah paham. Jadi makna perempuan apabila mati dalam keadaan nifas keluar setelah melahirkan, karena mengandung, karena melahirkan seorang anak, dapat pahala syahid. Yang kesembilan, orang yang dibunuh dengan zalim. Kita merasa kasihan kepada orang yang dibunuh secara zalim, kan? Tetapi di hari akhirat dia termasuk golongan orang yang tiada hancur tubuhnya di hari akhirat. Meninggal dia secara zalim, dizalimi meninggal dia. Terakhir yang ke-10, orang yang mati hari Jumat dan malamnya Jumat. Ada keuntungan kalau meninggal hari Jumat. Tapi jangan bunuh diri, jangan salah. Perlu meninggal hari Jumat yang bunuh diri, itu salah. Itu lebih parah, dapat hukuman. 10 golongan kata Nabi yang dalam hadis tiada hancur di alam kubur. Mudah-mudahan kita masuk dalam salah satu kelompok